Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Godot 3 dimensi bersama dengan saya Sulaiman Santoso, dan di video kali ini kita akan ngomongin soal yang namanya procedural geometry, khususnya immediate geometry. Nah, apa pula itu? Mari kita bahas bareng-bareng. Sampai saat ini teman-teman, di dalam tutorial kita sudah belajar bagaimana caranya untuk menambahkan benda tiga dimensi ke dalam game kita. Kita bisa menambahkan benda tiga dimensi dengan menambahkan mesh instance misalkan. Kita bisa tambahkan sebuah mesh instance, kita bisa membuat sebuah bentuk dari bentuk-bentuk yang sudah ada, misalkan seperti cube mesh atau misalkan cylinder mesh dan lain-lain. Selain daripada menggunakan mesh instance seperti ini, kita juga bisa menarik sebuah model yang dibuat menggunakan Blender atau menggunakan Maya atau dibuat orang lain di internet begitu, dan kita bisa langsung menggunakannya di dalam permainan kita. Tapi ada cara ketiga yang belum kita bahas, yaitu adalah kita membuat benda tiga dimensi dengan script kita. Jadi kita membuat benda tiga dimensinya secara real time. Jadi kita bikinnya menggunakan script, menggunakan codingan. Itu kita sebut sebagai yang namanya procedural geometry seperti ini. Nah, procedural geometry itu sendiri di dalam Godot ini ada 4 tipe caranya. Ada beberapa cara, ada array mesh, menggunakan mesh data tool, menggunakan surface tool, menggunakan immediate geometry. Masing-masing pendekatan ini punya kelemahan, punya kekurangannya masing-masing, dan punya juga kelebihan masing-masing. Gitu ya. Di video kali ini, kita akan membahas khususnya menggunakan immediate geometry. Immediate geometry ini adalah salah satu cara untuk membuat procedural geometry yang kebetulan sudah ada node-nya langsung. Jadi menurut saya ini adalah cara yang mungkin paling sederhana untuk dipelajari bagi kita. Gitu. Karena yang tiga ini langsung coding tanpa node, yang ini udah ada node-nya. Gitu. Jadi lebih mudah untuk kita gunakan. Nah, immediate geometry ini kekurangannya adalah karena dia ini cukup berat. Jadi jangan kita gunakan untuk membuat karakter yang digerakkan dalam game. Gitu. Jadi ini geometri ini, immediate geometry ini kalau kita bikin banyak titiknya gitu, banyak bentuknya rumit, jadi cukup berat. Gitu. Jadi ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang mungkin tidak terlalu banyak bentuknya, tidak terlalu rumit bentuknya gitu ya, tapi juga bisa digunakan juga untuk misalkan kita ngedebugging game kita. Contohnya di sini kalau saya mau tunjukin teman-teman, di sini saya buat sebuah demo. Di sini demo ini saya punya sebuah bola yang kalau saya klik di dalam level saya gini, keluar sebuah segitiga di sini. Nah, levelnya tentu saja saya ambil dari Blender, bolanya dari Mesh Instance. Tapi segitiga ini, teman-teman, adalah segitiga yang saya buat menggunakan immediate geometry. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Menggunakan immediate geometry ini untuk debugging contohnya. Nah, yuk kita coba aja ya, teman-teman. Nah, ini scene kita yang masih kosong, saya punya sebuah scene dan saya punya sebuah kamera. Kalau kita mau menambahkan sebuah immediate geometry, kita akan tambahkan satu buah node baru yang namanya ya immediate geometry. Kita search saja immediate geometry. Nah, kalau teman-teman lihat, immediate geometry ini punya properti yang kurang lebih sama dengan mesh instance. Bedanya cuman nggak ada mesh instance-nya. Jadi kalau saya bandingin ya teman-teman ya. Yang ini adalah mesh instance, dia punya node, spatial, call instance, visual instance, geometry instance, dan mesh instance. Dengan immediate geometry, yang atasnya hilang. Sisanya bawahnya sama. Ya, jadi semua yang ada di mesh instance ada di immediate geometry kecuali yang bagian khusus di mesh instance ini sendiri, yaitu bentuknya seperti apa. Nah, bentuknya ini nanti akan kita bikin sendiri menggunakan scripting. Mesh instance ini akan kita hapus saja. Lalu kita akan tambahkan di dalam immediate geometry saya ini, saya akan ganti jadi bentuk satu, itu namanya. Bentuk satu namanya, dan di sini saya akan tambahkan sebuah script. Scriptnya ini saya ganti nama aja ya, ini karena tadi saya udah pernah nyobain menggunakan script dengan nama sama, sekarang saya ganti namanya beda supaya teman-teman bisa merasakan dari nol lagi gitu ya. Ini scriptnya saya akan hapus aja biar kosong dulu. Dari kosong kita akan mulai dulu dari bentuknya ini. Kita langsung ke codingnya aja. Di sini teman-teman kita punya script yang kosong, saya akan tambahkan sebuah function, function process. Kita akan gambarnya itu di dalam si function process. Nah, di dalam function process ini yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita harus melakukan yang namanya clear. Clear ini kalau kita lihat di dalam dokumentasinya, teman-teman, clear ini gunanya itu adalah untuk
ya kebersihin ya teman-teman, supaya bersihin segala sesuatu yang digambar. Jadi supaya kosong lagi immediate geometry kita ini, kosong lagi clear awalnya. Dan kalau kita mau mulai menggambar, kita akan panggil bikin dan diakhiri dengan N. Nah, jadi segala sesuatu yang terapit antara perintah bikin dan perintah N ini nanti di sini adalah gambar kita yang nanti muncul ke layar, gitu ya. Gambar yang kita buat sendiri. Nah, bikin ini ada parameternya. Jadi parameternya ini ada beberapa, teman-teman, kita bisa cek aja. Di sini ada primitifnya, ada lines, line loop, line strip, points, triangle, triangle fan, dan triangle strip. Jadi ada beberapa tipe primitif yang bisa kita gunakan kalau kita pengen menggambar sebuah bangun atau membentuk sebuah bangun 3 dimensi menggunakan Godot. Ini tuh sama sebenarnya dengan library grafik 3 dimensi lainnya ya, misalkan OpenGL atau DirectX semua punya primitif yang sama, yaitu seperti ini. Ini saya jelasin dulu satu persatu ya teman-teman. Misalkan di sini saya mau gambar dulu menggunakan primitif line. Nah, ini saya akan gambarkan juga supaya teman-teman bisa lihat seperti apa. Nah, di sini saya akan tambahkan 4 buah titik teman-teman menggunakan sebuah fungsi yang namanya add vertex. Jadi titik sudut di dalam sebuah benda 3 dimensi itu namanya vertex. Jadi kita akan tambahkan sebuah vertex. Di sini kita minta sebuah vektor 3. Jadi kita akan kasih vektor 3. Posisinya di mana? Di sini saya akan kasih min 1, min 1, 0. Kita akan tambahkan min 1, min 1, 0. Saya akan tambahkan 0, 1, 0. Dan saya akan tambahkan juga sebuah vertex di sini. Namanya 1 min 1 0. Jadi saya punya 3 buah vertex di sini. Kalau saya gambarkan ya teman-teman. Kalau ini pusat 0,0,0, maka saya buat satu buah titik di sini, saya buat satu buah titik di sini, dan saya buat satu buah titik di sini. Jadi ini titik pertama, ini titik kedua, dan titik yang ketiga. Nah di sini kalau menggunakan primitive lines, saya punya 3 buah titik seperti ini. Tampilannya kayak gimana? Kita lihat aja ya. Saya akan play. Kita akan lihat hasilnya, saya akan punya satu buah garis seperti ini. Nah, jadi primitive line ini sesuai namanya membuat sebuah garis. Nah, terus kenapa kalau dengan 3 buah titik, kok garisnya cuma 1? Karena di sini, teman-teman, garis ini butuh 2 buah titik untuk jadi satu buah garis. Di sini karena titik pertama sudah dipakai, titik kedua sudah dipakai, titik 3 tidak punya pasangan. Jadi kalau misalkan saya pengen ada garis dari 2 ke 3, maka vertexnya harus saya dobelin. Saya akan bikin vertex lagi. Jadi ini garis pertama, yang ini, garis yang kedua, yang bawah 2 ini. Jadi kalau kita lihat sekarang hasilnya, kita punya garis seperti ini. Nah, kalau primitif berikutnya, teman-teman, bedanya dengan primitif berikutnya, yaitu line loop. Nah, line loop ini akan menutup. Jadi kalau teman-teman tadi lihat, garisnya cuma 2, sekarang dengan line loop, dia akan menutup jadi segitiga seperti ini. Tapi tidak ada isinya, cuma garis aja. Gitu ya. Nah, ini penggunaan primitif yang line dengan primitif yang line loop. Nah, kalau line strip ini, teman-teman, kalau line strip ini berarti kalau misalkan saya jalanin, ini kelihatannya akan muncul sama seperti yang line biasa, lines biasa. Tapi bedanya di sini, teman-teman, saya tidak perlu lagi menggunakan vertex yang keduanya diulang, tapi dengan 3 buah vertex saja, jadi bisa bentuk yang sama. Nah, ini saya jelasin nanti fungsinya seperti apa yang namanya strip ini ketika saya ngomongin triangle. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, berikutnya teman-teman kita punya yang namanya primitive points. Tapi points ini nggak perlu saya tunjukin, karena kalau saya tunjukin juga nggak kelihatan juga teman-teman. Jadi di sini primitive point ini sebenarnya nampilin cuma titik doang, tapi karena cuma titik doang ya nggak kelihatan. Gitu. Ya, points. Dan berikutnya kita punya primitif yang pengen ada isinya itu antara 3. Ada triangles, ada triangle fan, dan ada triangle strip. Nah, untuk yang triangles ini, kayaknya enaknya saya akan tambahkan satu buah titik baru lagi. Saya akan tambahkan satu buah titik. Yaitu titiknya ini adalah berada di 2, 1. Nah, jadi kalau kita punya gambar seperti ini tadi di 1 min 1, berikutnya ada di 2, 1. Jadi ada titik yang keempat di sini. Jadi kita punya 4 buah titik nih sekarang. Kita punya primitif yang namanya triangles. Triangles ini tentu saja sesuai namanya menghasilkan segitiga. Jadi kalau kita tampilin di sini, dia akan tampil sebuah segitiga. Nah, tapi kan di sini titiknya ada 4. Kok jadinya cuma satu buah segitiga? Berarti kan yang dipakai cuma 3 buah titik.
Nah, ini sama konsepnya seperti yang tadi line, teman-teman. Jadi, satu buah segitiga butuh 3 buah titik. Maka yang titik terakhir ini tidak punya teman, tidak punya 2 titik lagi. Jadi kalau kita pengen bikin dia jadi segitiga, kita akan tambahkan 2 buah titik ini, kita copy paste gitu ya. Kalau kita tampilin, nah, kok nggak keluar teman-teman? Sebenarnya keluar, cuman dia keluarnya ke belakang teman-teman. Jadi di sini urutan daripada vertex itu menentukan arah depan dan belakang daripada permukaan yang kita buat. Jadi di sini kalau saya pindahkan teman-teman urutannya, jadi yang 2, 1, 0 ini akan saya naikin ke atas gitu. Kita bisa tampilin, dia akan jadi seperti yang kita pengen. Jadi urutan daripada si vertexnya itu mempengaruhi. Jadi kalau sekarang saya gambar gitu ya, yang tadi kan saya punya urutannya itu dari yang -1, -1 ke 01, 1, -1. -1, -1 ke 01 ke 1, -1. Urutannya seperti ini. Maka hasilnya adalah saya punya sebuah permukaan yang menghadap ke depan. Tapi tadi saya akan pasangnya, tadi sebelumnya kan begini ya. Dari 01 ke 1, -1 ke 21. Dari 01 ke 1, -1 ke 21. Saya punya sebuah permukaan yang seperti ini, ya. Urutannya ini, sehingga nanti permukaannya itu sebenarnya menghadapnya ke belakang. Nah, kalau teman-teman nggak gitu ngerti tentang ini, nggak masalah. Intinya, urutan daripada vertexnya ini mempengaruhi permukaan segitiga kita ini nanti tampilnya seperti apa. Jadi kalau misalnya nggak kelihatan, bisa ditukar-tukar aja gitu ya. Oke, itu primitive triangles. Jadi kita butuh 3 buah titik untuk jadi satu buah segitiga gitu. Jadi semua bentuk yang kita lihat menggunakan procedural geometry itu dibentuknya dari segitiga, teman-teman. Itu pembentuk dasarnya itu segitiga. Nah, selain primitive triangle seperti ini, kita juga punya primitive yang lain, yaitu yang namanya primitive triangle fan. Nah, triangle fan ini, kalau saya boleh gambarkan, teman-teman, triangle fan ini kayak kipas, teman-teman. Kalau kita punya kipas, kipas kan begini ya, kurang lebih ya. Itu kan punya titik pusat di sini. Jadi semua segitiga yang dibentuk itu punya titik pusatnya di yang pertama. Jadi kalau menggunakan triangle fan, teman-teman, kita nggak perlu menggunakan tiga buah seperti ini, tapi kita perlu menggunakannya itu hanya dua, seperti ini misalnya. Pindahin dulu ya, bentuknya begini. Titiknya, bentuknya kayak begini, teman-teman. Nah, maksudnya gimana nih, teman-teman? Jadi segitiga yang pertama adalah dari sini, dan 2 ini. Segitiga berikutnya adalah dari sini dengan 2 berikutnya. Kalau ada 2 berikutnya lagi, yang ini dengan 2 berikutnya. Jadi si titik pertama ini selalu ikutan untuk membuat sebuah segitiga. Jadi segitiga yang kedua yang terbentuk itu dari titik yang pertama ini ke titik yang ketiga, ke titik yang keempat. Sorry, 45. Jadi segitiga yang pertama itu dari sini, 1 dengan 2 dan 3. Segitiga yang berikutnya itu dari 1 dengan 4 dan 3. Kalau ada yang berikutnya, misalkan kita punya 2 lagi gitu, maka berikutnya ini akan dari 1, berikut, dan berikut. Gitu ya. Jadi kayak kipas gitu. Itu namanya triangle fan. Nah, yang terakhir adalah yang namanya triangle strip. Nah, triangle strip ini, teman-teman, hanya membutuhkan seperti ini. Saya tampilin ya hasilnya. Nah, kenapa bentuknya seperti itu, teman-teman? Jadi, triangle strip, cara kerjanya seperti ini, teman-teman. Jadi, yang pertama, kita akan bikin segitiga ya, sama aja. Kita kan 1, 2, 3, ini udah pasti. Segitiga pertama, 1, 2, 3, ini sudah begitu saja. Tapi segitiga berikutnya, kalau kita punya satu buah titik tambahan, itu akan berasal dari segitiga kedua, 3, dan 4. Kalau kita tambahin titiknya lagi ke sini, misalkan, maka kita akan bikin segitiga berikut itu dari 3, 4, dan 5. Jadi triangle strip itu segitiga berikut itu berasal dari dua titik terakhir tambah titik yang baru. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu namanya triangle strip. Nah, jadi di sini kita punya, dengan begini teman-teman, kita bisa bikin bentuk apapun yang kita mau, cuman tinggal tambahin aja vertexnya seberapa banyak yang kita mau. Dan juga teman-teman di sini, kita juga bisa nganimasiin teman-teman. Contohnya misalkan di sini saya pengen bikin sebuah file ukuran. 1, saya bisa bikin di sini ukurannya, jadi semua yang 1 ini saya kasih ukuran gitu. Kemudian si ukurannya saya perbesar misalkan gitu.
maka bisa aja kita punya sebuah bentuk yang nambah gede. Dan ini bisa kita nambah gedein, bisa nambah kecilin, kita bisa kasih dengan random gitu kan, untuk menghasilkan misalkan kayak gelombang atau kayak gunung-gunung menggunakan noise atau menggunakan gelombang sinus atau kosinus, kita bisa bikin permukaan yang bergelombang, misalkan seperti itu. Jadi di sini contoh aja untuk immediate geometry ini bisa kita jadikan macam-macam gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau kita klik ke si node-nya, kita bisa lihat di sini kita juga bisa ubah materialnya. Kita bisa ganti materialnya di sini dengan material yang kita mau. Misalkan di sini saya mau tambahin albedo-nya menggunakan jadi warna hijau deh. Maka kalau saya jalanin, kita akan punya warna yang hijau. Begitu. Immediate geometry ini juga punya beberapa metode-metode lain, teman-teman, yang bisa kita gunakan. Di sini contoh-contohnya adalah misalkan set color, set normal, set tangent, set UV. Di sini saya akan jelaskan hanya sebagian aja, yaitu normal, color, dan UV. Tangent kita nggak jelasin dulu, gitu ya, karena susah kelihatannya begitu ya. Kita akan mulai dari normal dulu, teman-teman. Kita lihat di sini, kalau kita jalanin si permukaan kita ini warna hijau, tapi hijaunya kok beda dengan mana material kita. Kenapa? Karena dia tidak kena cahaya, teman-teman. Kalau gitu, mari kita tambahkan cahaya. Kita coba tambahkan cahaya. Kita sudah tambahkan cahaya, kalau kita tampilin, tetap tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena di sini, bentuk yang kita buat ini, teman-teman, belum punya yang namanya vektor normal. Jadi untuk supaya benda 3 dimensi ini bisa memantulkan cahaya, benda 3 dimensi ini harus punya yang namanya vektor normal, supaya bisa dihitung pantulan cahayanya seperti apa. Nah, di sini saya akan tambahkan satu buah vektor normal, set normal, vektor 3, 0,1. Nah, kalau saya set normal seperti ini, teman-teman, maka setiap vertex berikutnya yang saya buat, itu semua vektor normalnya ini. Kecuali kalau saya tentukan berbeda. Maka vertex yang terakhir akan punya vektor normal yang berbeda dengan vertex-vertex sebelumnya. Jadi kalau saya jalanin, teman-teman, sekarang saya akan punya 3 buah titik yang mantul dengan benar, sedangkan titik yang terakhir tidak mantul sama sekali, karena dia tidak punya vektor normal yang benar. Nah, vektor normal itu kayak gimana maksudnya, teman-teman? Nah, ini saya akan menjelaskannya secara singkat aja, secara simple aja, teman-teman. Moga-moga dapat dimengerti. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut lagi, mungkin bisa mempelajari yang namanya vektor normal itu sebenarnya cara kerjanya, detailnya seperti apa gitu ya. Jadi di sini, tadi saya memasang sebuah vektor normalnya itu 001, yaitu sebuah garis yang menghadap ke depan. Nah, si garis normal ini, teman-teman, itu biasanya kalau kita belajar itu, gunanya itu adalah untuk menentukan pantulan cahaya yang datang itu nanti mau mantulnya kemana. Gitu ya. Jadi kalau vektor normalnya ke depan, berarti anggapnya permukaannya ini menghadap ke depan. Permukaannya menghadap ke depan. Tapi kalau vektor normalnya tidak ada, atau 000, dia nggak tahu pantulannya harus kemana. Gitu ya. Jadi vektor normal ini bisa kita hitung manual atau bisa kita hitung nanti juga sebenarnya bisa secara programmatically gitu. Ya, tapi untuk teman-teman cukup tahu aja bahwa si vektor normal ini gunanya adalah untuk mengatur pantulan gitu ya, gitu dulu. Jadi kalau misalnya kita pengen supaya titik yang ujung ini juga kena pantul, kita akan set dia jadi 001 juga. Sekarang kita punya warna yang full seperti ini. Oke. Nah, tapi kita juga bisa punya yang namanya vertex color, yaitu warna dari pada vertex. Jadi vertex ini, titik sudutnya ini bisa kita kasih warna, teman-teman. Caranya adalah dengan menggunakan set color. Set color ini menerima sebuah color, kita akan kasih color. Misalkan di sini 100 berarti warnanya warna merah. Kalau kita set di sini di bawahnya jadi warna kuning, kita bisa set di warna yang ini jadi warna hijau misalkan. Dan kita bisa set yang terakhir ini vertexnya jadi warna biru misalkan. Nah, ini set color. Untuk supaya vertex colornya ini bisa kelihatan, teman-teman, kita harus ubah materialnya. Tidak lagi menggunakan albedo, tapi menggunakan vertex color. Kita klik dan tulis use as albedo. Jadi sekarang informasi ini bisa kita gunakan. Kalau bisa kita jalanin, kita akan punya warna seperti ini. Jadi warna merah ke kuning, dia gradasi. Dari merah ke hijau, gradasi. Hijau ke biru, gradasi. Biru ke kuning juga bergradasi. Ini contohnya penggunaan vertex atau vertex color. Nah, satu lagi yang mau saya tunjukkan adalah yang namanya penggunaan UV, teman-teman.
Nah, UV ini baru kepake kalau misalkan kita menggunakan tekstur. Di sini saya akan pasang tekstur dari gambar si bola ini. Jadi kita akan pasang tekstur bola ini. Jadi albedo punya tekstur, kita akan tarik bola mc.png ke tekstur ini. Jadi sekarang saya punya gambar seperti ini, teman-teman. Yang saya mau pasang ke dalam permukaan saya. Saya hapus colornya ya. Nah, ini kalau saya jalanin langsung, teman-teman, kita akan melihat si permukaan saya jadinya hitam. Kenapa hitam? Karena dia bingung bagaimana cara memasang si tekstur ini ke dalam permukaan saya. Kalau permukaannya kotak, tentu saja teman-teman bisa berpikir, oh, harusnya gampang dong, kayak begini kan ya udah tempel aja gambarnya ke dalam permukaan ini. Tapi kan permukaan kita nggak selalu bentuknya kotak. Kadang-kadang bentuknya juga bisa segini 5, segini 6, kadang-kadang bentuknya juga aneh-aneh gitu kan. Kita harus menentukan atau memberikan pada Godot informasi supaya Godot tahu bagian mana dari gambar ini yang saya pasang ke permukaan saya. Itu menggunakan yang namanya UV. Jadi di sini saya akan pasang sebuah UV. UV ini nerimanya bukan vektor 3, tapi vektor 2. Vektor 2-nya apa? Nah, di sini teman-teman, kalau kita punya gambar seperti ini, si gambar ini sebenarnya punya koordinat yang namanya koordinat UV, koordinat tekstur. Jadi di sini koordinat tekstur itu 0,0-nya itu di ujung kiri atas kalau di Godot. Dan di kanan bawah ini koordinatnya adalah 1,1. Jadi kalau saya mau pasang si titik yang minus minus ini kemana? Harusnya saya pasangnya dia ke sini. Ini adalah 0,1. Titik yang 0,1 nih, titik 0,1 kan yang ada di sini nih. Jadi kalau saya gambarkan ya, kita gambarkan aja. Kita kan punya titik seperti ini. Kita punya segitiganya seperti ini, kemudian saya punya begini kan. Dan saya punya gambar begini. Nah, ini titik pertama ya, minus, 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 gitu kan, minus, minus 0. Ini dipasangnya harus dengan titik yang ini. Ini 0,0, ini 0,1. Jadi ini dipasang ke sini, yang ini dipasang ke sini, yang di sini 1,0 dipasang ke sini, yang ini 1,1 kita pasang ke sini, supaya gambarnya keluarnya nanti begini. Kalau kita pengen supaya gambarnya keluarnya miring juga bisa teman-teman. Kalau misalkan kita pengen supaya gambarnya keluarnya begini, bisa juga, tapi berarti yang ini kita akan pasang ke sini, yang ini kita pasang ke sini, ya kan? Yang ini kita pasang ke sini, dan yang ini kita pasang ke sini. Gitu ya, kurang lebih ya. Kita coba dulu aja. Nah, sekarang untuk yang 01 ini kan yang atas ini ya, kita akan kasih dia UV-nya itu adalah 0,0. Ukuran dan minus ukuran berarti yang bawah sini ya, kita akan kasih dia UV-nya ke 1,1. Dan yang terakhir, kita akan kasih dia ke 1,0. Nah, kalau kita udah set UV seperti ini, kita akan dapatkan nanti hasil gambarnya itu kayak begini. Nah, sudah sesuai dengan yang kita mau ya. Kita juga bisa ubah-ubah juga teman-teman kalau misalkan kita pengen supaya si UV-nya ini nggak full 1, misalkan kita pengen 0,2, kita 0,2 sampai 0,8. Berarti dia maju, mulainya bukan dari 0,0 tapi 0,2, maju sedikit sampai 0,8. Dan kita bisa atur ini jadi 0,2 misalkan. Yang satu jadi 0,8. Akibatnya kalau saya pasang seperti ini teman-teman, si gambar yang kena itu nggak lagi satu gambar total ini, tapi cuma gambar yang kecil di dalam sini. Sehingga hasilnya jadinya seakan-akan gambarnya ini kayak ke zoom, gitu. Cuma tengahnya doang. Nah, ini juga contoh cara penggunaan UV, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen lebih lanjut lagi belajar tentang UV, juga bisa atau baca-baca juga penggunaan UV atau tanya juga di kolom komentar. Oke, saya rasa cukup teman-teman tentang pengenalan immediate geometry di video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video mendatang, di mana saya mau coba nunjukin kepada teman-teman cara penggunaan daripada immediate geometry ini dengan membuat seperti yang contoh yang saya tunjukin di awal video kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.